Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi. Saya dari kelompok 4 dengan saya Awang Komala, bersama 5 teman saya lainnya yaitu Widya Kartika Ayu, Opi Riani, Sania, Putri Dania, dan Rian. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi kelompok. Sebelum mengetahui apa itu komunikasi kelompok, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi dan apa itu kelompok. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Sementara kelompok adalah sekumpulan orang yang punya tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga singkatnya dapat diartikan komunikasi kelompok adalah sebagai suatu proses interaksi secara langsung antara 3 orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan bersama. Kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi. Klasifikasi kelompok terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua, in-group dan out-group. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Yang keempat, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Adapun pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konformitas. Yang kedua, fasilitas sosial. Dan yang ketiga, polarisasi. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Carlton Calley, pada tahun 1909, dalam Jalaluddin Rahmat 1994 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Ciri-ciri kelompok primer yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bersifat dalam dan meluas. Yang kedua, bersifat personal. Yang ketiga, lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Yang keempat, cenderung ekspresif. Yang kelima, cenderung informal. Sedangkan ciri-ciri kelompok sekunder yaitu yang pertama, bersifat dangkal dan terbatas. Yang kedua, bersifat non-personal. Yang ketiga, lebih menekankan aspek isi daripada aspek berhubungan. Yang keempat, cenderung instrumental. Dan yang terakhir, cenderung formal. Selanjutnya, di dalam klasifikasi kelompok, terdapat kelompok in-group dan out-group. In-group adalah kelompok kita, sedangkan out-group adalah kelompok mereka. Kedua kelompok ini bisa dibedakan dengan membuat bentuk yang menentukan siapa yang masuk orang dalam dan siapa yang masuk orang luar. Kedua kelompok ini bisa dibedakan dengan hal-hal berikut, yaitu geografis, suku bangsa, pandangan atau ideologi, pekerjaan atau profesi, bahasa, dan status sosial. Di dalam klasifikasi kelompok, terdapat juga kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan.
Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Selanjutnya, D. Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. John Gregan dan David Warwick 1980 dari Illinois State University membagi kelompok pada dua kategori, yaitu deskriptif dan preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah. Kategori preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan. 2. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Perubahan perilaku individu terjadi karena apa yang lazim disebut dalam psikologi sosial sebagai pengaruh sosial atau social influence. Ada 3 macam pengaruh kelompok, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. A. Konformitas atau conformity. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju atau norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Jadi, kalau Anda merencanakan untuk menjadi ketua kelompok, aturlah rekan-rekan Anda untuk menyebar dalam kelompok. Ketika Anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekan-rekan Anda secara persetujuan mereka. Tumbuhkan seakan-akan seluruh anggota kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya untuk setuju juga. B. Fasilitas sosial. Fasilitas dari kata Prancis facile, artinya mudah. Menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerjasama ditonton kelompok-kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga terasa menjadi lebih mudah. Pada tahun 1924, Floyd Allport menemukan bahwa fasilitas sosial tidak selalu memudahkan pekerjaan. Kehadiran kelompok bersifat fasilitatif bila pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan keterampilan yang sederhana. Sebaliknya, kelompok mempersukar pekerjaan bila pekerjaan itu berkenan dengan nalar dan penilaian. C. Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agar menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Keefektifan kelompok adalah pencapaian tujuan yang diakui dari tindakan kerjasama. Kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggotanya. Yang pertama, karakteristik kelompok berdasarkan faktor situasi. Terdiri dari ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Yang kedua, karakter anggota kelompok berdasarkan faktor personal, terdiri dari kebutuhan interpersonal, tindakan komunikasi, dan peranan. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Terdiri dari kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Yang kedua, komunikasi kelompok preskriptif, terdiri dari format diskusi. Menurut ahli, terdapat beberapa format diskusi yang didasarkan pada susunan tempat duduk, urutan yang berbicara, dan aturan waktu untuk diizinkan berbicara. Berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Kelompok privat terdiri dari kelompok pertemuan, kelompok belajar,
dan panitia. Kelompok publik terdiri dari diskusi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Yang kedua, sistem agenda pemecahan masalah. Pada umumnya terdapat 3 pola urutan cara pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah kreatif. Kedua, urutan berpikir relatif. Ketiga, pola solusi ideal. Kesimpulan, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi meliputi klasifikasi kelompok yang terdiri dari kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok keanggotaan, dan kelompok rujukan, kelompok deskriptif, dan kelompok preskriptif. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi dibagi ke dalam 3 macam, yaitu konformasi, fasilitas sosial, dan polarisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok meliputi faktor situasional atau karakteristik kelompok yang terdiri dari ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Dan lanjutnya faktor personal atau karakteristik anggota kelompok yang terdiri dari kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok meliputi komunikasi kelompok deskriptif, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Yang kedua, komunikasi kelompok preskriptif terdiri dari format diskusi dan sistem agenda pemecah masalah. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.